Tes 1 2. Cek. Tes 1 2. Tes 1 2. Cek. 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 Bismillah. Kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah di seri kedua dari kajian di mana insyaallah kita akan membaca sebuah buku melanjutkan kajian sebelumnya, buku yang berjudul Kaifa Na'ishu Ramadan, atau yaitu bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan, dengan kata lain kiat-kiat dalam menghidupkan bulan Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan mukadimah dari penyusun, demikian pula 2 amal saleh yang satunya wajib ya bagi seorang muslim untuk dikerjakan, yaitu berpuasa, dan yang kedua yang sangat ditekankan sunnahnya atau sunnah muakkadah, yaitu qiyamul lail, khususnya salat tarawih. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan amalan yang ketiga. Apakah amalan yang ketiga? Amalan yang ketiga yang beliau sampaikan yaitu as-shadaqah, ya, adalah as-shadaqah. Kita baca ya. Kita baca penjelasan dari beliau, ada di halaman 9. Qala al-musannifu hafizahullah, Syekh mengatakan amalan yang ketiga yaitu as-shadaqah, yaitu bersedekah. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya, beliau adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Kana wajada bil khairi min ar-rihil mursalah, dan kedermawanan beliau ya itu melebihi ya, atau beliau lebih dermawan dibanding dengan angin yang berhembus ya, angin yang berhembus yang mudah menyebar ya. Namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi. Beliau dermawan dengan kebaikan ya, beliau dermawan dengan ilmu, beliau dermawan dengan harta, beliau dermawan dengan nasihat. Demikian pula dengan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Oleh karenanya para jamaah rahimanillah wa iyyakum, termasuk kita yang berusaha mengikuti apa yang beliau contohkan pada kita, hendaknya kita pun berusaha untuk menjadi orang yang dermawan ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa dengan hartanya, bisa dengan ilmunya, bisa dengan tenaganya, bisa dengan pemikirannya, idenya ya, atau hal-hal yang lainnya yang bermanfaat. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah bersabda, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Anas. Jadi manfaatkan waktunya ada. Arwa Zaid bin Aslam an abihi, Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya,
Sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Umar bin Khattab, ya, yaqulu, beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kita untuk bersedekah, ya, memerintahkan kita untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi, dan itu bertepatan dengan harta yang aku miliki, ya. Dan pada saat itu aku punya uang, ya, ada harta. Ya, faqultu, lalu aku berkata, ya, al-yauma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Ya, hari ini waktunya, ya, aku mengalahkan Abu Bakar. Ya, dalam hal apa? Dalam hal bersedekah. Seandainya memang, ya, ada waktu bagiku suatu hari, ya, ada waktu bagiku untuk bisa mengalahkannya. Jadi ini kesempatannya saat ini, ya. Apalagi karena beliau memiliki harta. Qala faji'tu binisfi mali, lalu aku membawa separuh dari hartaku, ya. Jadi harta yang ada yang beliau miliki kemudian diparuh, ya, setengahnya beliau bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya. Kemudian beliau berkata, Umar, ya, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bertanya kepadaku, ma abqaita li ahlika, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ada tidak harta yang kau sisakan untuk keluarga? Qala faqultu mithlahu. Umar menjawab, ya, aku jawab, ya, sama dengan ini wahai Rasulullah. Ya, setengahnya, ya, karena tadi diparuh jadi dua. Setengahnya aku berikan padamu, ya. Kemudian sisanya untuk keluarga. Jadi separuhnya disedekahkan, separuhnya untuk keluarga. Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Abu Bakar itu membawa harta, seluruh harta yang beliau miliki, ya. Dan Rasul lalu bertanya kepadanya, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Abu Bakar, ya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ya. Kemudian beliau menjawab, qala lahumullahu wa rasuluhu. Ya, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya, mereka masih memiliki Allah dan Rasulnya. Yang menunjukkan Abu Bakar hartanya semuanya diberikan, ya, disedekahkan untuk kepentingan dakwah, ya. Disampaikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu, hingga akhirnya Umar mengatakan, la usabiquka ila syai'in abadan. Selama-lamanya aku tidak bisa mengalahkanmu, ya, wahai Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat dahulu dalam berlomba-lomba untuk kebaikan, khususnya dalam hal sedekah, ya, dalam hal sedekah. Seandainya kita bisa meniru mereka, semangat mereka dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, maka ahlan wa sahlan, itu adalah kebaikan. Dan para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, saya sedikit cerita, ya, dengan apa yang ada di sekitar kita. Ya Allah, luar biasa sekali. Terakhir kita umroh, ya, bersama jamaah Islam Center Damam pada saat itu, setelah saya lupa apakah waktu itu masih di Mekah atau di sini, ya, kalau tidak salah akhir dari bulan Februari, ya. Dan pada saat itu masih belum ditutup, ya. Corona sudah kita dengar tapi belum ditutup. Kemudian sesampainya, saya lupa apakah masih di jalan atau di Mekah atau sudah sampai sini, ada SMS masuk, Ustadz, untuk selanjutnya, ya, ketika ada umroh saya siap jadi sponsor. Ya, subhanallah, ya. Padahal setelah itu, ya, umroh yang ada adalah Ramadan, ya. Namun qadarullah, keadaan seperti ini. Dan umroh di bulan Ramadan, ya, itu harganya sampai beberapa kali lipat dari umroh biasa yang ada di bulan-bulan selain Ramadan. Dan beliau siap. Ya. Dan ketika tidak ada seperti ini, ya, dengan niat beliau mendapatkan pahala insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa hari ada SMS masuk juga. Ustaz, untuk selanjutnya saya siap menjadi sponsor juga, ya. Jadi satu bus lengkap dengan apa, hotelnya. Ya, subhanallah, ya. Padahal orang-orang ini, ya, dan ada yang lainnya yang tidak saya sebutkan, ya, itu termasuk orang yang gemar memberikan sponsor seperti ini. Ya, mereka berlomba-lomba satu sama lain, ya, tanpa diketahui oleh orang-orang yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka, ya. Dan bahkan sudah 2 kali, ya. Pertama Ramadan kapan saya lupa, yang kemudian kemarin umroh terakhir juga ada orang yang dulu kerja di Khobar, tapi modelnya kalau tidak salah visa kerja, ya, visa visit tapi untuk kerja bisnis, ya.
3 bulan atau 6 bulan ya, setelah selesai kemudian pulang. Nah, orang ini sampai dia rela ngirim rupiah ke rekening saya untuk dititipkan ya hadiah bagi jamaah umroh. Ya salam. Ya. Sampai seperti itu semangatnya dalam beramal. Sudah di Indonesia, ya jarang-jarang WhatsApp dan sebagainya. Tapi ketika mendengar kabar langsung saya kasih sponsor sekian buat jamaah. Ya. Dan ada yang lain yang seperti itu. Ya. Sampai-sampai ada orang yang diantara mereka ya sudah kedahuluan orang yang lainnya. Ya gimana ini sudah demikian. Ya. Sampai-sampai terkadang saya bingung juga ini uang seperti ini ya amanat untuk saya untuk dibagikan kepada jamaah, bingung juga sampai bagaimana untuk membaginya. Nah, ini realita yang baik ya, kenyataan yang luar biasa di tengah-tengah kita ya, dan saya kira tidak sedikit orang seperti ini. Ya mungkin ada yang saya tahu ya, ketahui, yang sebagian banyaknya saya yakin banyak yang saya tidak ketahui. Diam-diam mungkin dia bersedekah ya, sudah tahu rekening dari pondok pesantren ini ya, atau mungkin pondok yatim piatu atau madrasah tahfidz dan sebagainya. Ya diam-diam dia mentransfer mungkin setiap bulan dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh kebaikan yang luar biasa yang hendaknya kita senantiasa menghidupkannya ya, berkah hartanya. Nah, ini termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya dalam bersedekah ya. Kemudian riwayat kedua, dan terus terang kalau saya sampaikan akan banyak sekali hal semacam ini ya, dari teman-teman kita, dari jamaah-jamaah kita ya, yang mungkin kita tidak menduga ya, orang-orang yang mungkin belum lama bergabung dengan kita. Ya, ini banyak sekali ya. Saya katakan banyak. Ya. Kemudian kita baca wa Talha bin Yahya ibn Talha, dan dari Talha bin Yahya bin Talha ya, qala dia berkata hadatsatni jaddati. Nenekku pernah bercerita padaku. Siapa nenek beliau? Yaitu Su'da bintu Auf al-Murriyah ya. Su'da bintu Auf ini pernah bercerita wa kanat mahala izari Talha bin Abdullah, dan beliau dahulu adalah istri dari Talha bin Ubaidillah. Qalat, ya, dia bercerita, dakhala alayya Talhatu dzata yaumin wa huwa khairun nafsi ya. Pernah suatu ketika ya, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu itu menemuiku ya. Dan pada saat itu beliau itu tampak yaitu kurang semangat. Fakultu, ya, aku berkata, mali araka kalihal wajhi, mengapa aku lihat engkau ini kok muram wajahmu, sedih seperti itu. Ya, wakultu, dan aku bertanya juga, masya'nuka, ada apa denganmu? Ya, arabaka minni syai'un fa'inaka, ya, apakah ada sesuatu darimu yang dariku yang membuatmu ragu sehingga aku bisa membantumu? Ya, mungkin aku bisa membantu, memberikan solusi. Kemudian Talha mengatakan la wala ni'ma hilatil mar'atil muslimati anti ya, tidak ada ya, dan sungguh sebaik-baik orang yang bisa mengatur, sebaik-baik qudwah ya, ataupun suri teladan yang baik ya bagi seorang muslim ya, dalam mengurusi banyak urusan adalah anti, kata dia. Itu Su'da ini binti Auf. Kemudian qultu, sudah mengatakan fa masya'nuka, lalu apa? Ada apa denganmu? Apa masalahnya? Ya subhanallah, ternyata dia masalahnya seperti ini ya, Talha ini. Qala, dia berkata, al-malul ladzi indi qad katsura wa aqrabani. Ya, harta yang ada di sisiku ya, harta yang ada padaku itu sungguh sudah melimpah, sudah banyak. Dan itu membuatku sedih ya. Ternyata khawatir juga dengan harta, dengan banyaknya harta yang dimiliki. Ya, karena kalau tidak tepat penyalurannya akan menjadi musibah ya. Dan itu tidak mudah ya, seseorang apalagi kita semuanya ada kecintaan terhadap dunia ya. Qultu, kemudian aku mengatakan ma'alika iksimhu ya, tidak mengapa, bagilah ya, engkau tidak berdosa ya, bagikan ya, Qalat, ya, kemudian akhirnya sudah mengatakan faqasamahu hatta ma baqiya minhu dirhamun wahid ya. Akhirnya beliau membagikan semua hartanya dan tidak tersisa meskipun hanya 1 dirham. Ya. Tidak tersisa meskipun 1 dirham. Qala Talhah bin Yahya, ya, kemudian Talhah bin Yahya ini yang dia mendapatkan cerita dari neneknya tadi. Fasa'altu khazina Talhah, lalu aku bertanya kepada khazin Talhah, ya, kepada orang yang yang kalau sekarang seperti bendaharanya Talhah lah ya, bendaharanya, orang yang mengurusi hartanya itu. Kam kanal mal ya, ditanya berapa hartanya pada saat itu ya, kemudian dijawab qala arba'u mi'ati alfin, sebanyak 400
ya, 400.000. Ya, ini seandainya dirham saja sudah banyak. Ya, lalu bagaimana dengan dinar? 400.000. Sementara harta, ya, seandainya dengan dirham, wajib zakat itu zakat mal ketika seorang memiliki 200 dirham. Ya, 200 dirham. Ya, kemudian kalau dinar 20 dinar. Ya. Lalu bagaimana dengan 400.000, ya, seandainya dirham sudah banyak, lalu bagaimana ketika itu adalah dirham? Ya. Menunjukkan harta yang begitu melimpah. Coba dikalikan saja. Ya. Oleh karena itu kemudian mengatakan, fa ya akhi, ya, wahai saudaraku, li shadaqati fi Ramadan maziyatun wa khususiyah. Ya. Sedekah di bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan, ya, memiliki keistimewaan dan kekhususan. Fabadir ilaiha, maka bersegeralah untuk melakukannya. Wahris ala adaiha, ya, dan antusiaslah, bersemangatlah untuk melakukannya. Bihasabi halika, dan tentu sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya. Yang bisa memiliki kelebihan, hendaknya dia memperbanyak. Yang bagi orang yang tidak memiliki kelebihan, semampunya, ya, semampunya. Ya, apalagi di tengah kondisi seperti ini, ya, kemudian di bulan Ramadan ini banyak hajat-hajat manusia, kebutuhan manusia untuk sekarang ini, ya. Dan tidak sepatutnya seseorang dia melupakan orang-orang yang membutuhkan, ya, memperkaya diri sendiri, ya, yang kemudian lupa kanan kiri, ya. Kemudian walaha suwarun katsiratun minha, dan masalah sedekah ini banyak gambarannya, ya. Di antaranya, ya, beliau katakan it'amut ta'am, di antaranya adalah dengan memberi makan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surat Al-Insan, menceritakan bagaimana orang-orang yang suka memberi makan ikhlas lillahi ta'ala. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira, ya. Dan mereka memberikan makanan, ya, ala hubbihi, ya, dengan makanan yang disukainya, ya. Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, kepada anak yatim, wa asira, dan kepada orang yang ditawan, ya. Ini adalah sifat dari hamba-hamba Allah yang Allah puji di awal-awal dari surat Al-Insan, ya, di ayat-ayat sebelumnya. Silahkan dibaca selengkapnya nanti, ya. Mereka memberikan makanan ala hubbihi, meskipun mereka mencintai hal tersebut, suka terhadap hal itu, ya, suka terhadap makanan, ya. Diberikan pada siapa? Orang miskin, anak yatim, ya, demikian pula orang menjadi tawanan, ya. Mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, ya, sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian itu liwajhillah, ya, hanyalah karena wajah Allah, yaitu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum, kami tidak berharap dari kalian jazaa'a wala syukura, ya. Kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan, ya, wala syukura, demikian pula ucapan sekedar ucapan terima kasih, ya. Mereka tidak mengharapkan, ya. Seperti seorang membuang darinya sesuatu yang tidak penting, ya. Jadi setelah buang tidak mau menoleh lagi, sudah. Ya, dia sudah mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini adalah orang yang dipuji oleh Allah. Oleh karenanya dalam beramal saleh, ya, berusaha untuk semaksimal mungkin ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kemudian mereka mengatakan inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Ya. Ternyata keadaan mereka pun, ya, seperti ini, sungguh kami takut, ya, akan azab Tuhan kami pada hari, ya, ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Ini keadaan mereka ternyata takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut pada hari, yaitu hari kiamat. Fa waqahumullahu syarra dzalikal yaumi. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan perlindungan atau melindungi mereka dari kesulitan, dari keburukan hari itu. Walaqahum nadrata wa surura. Ya. Dan Allah memberikan kepada mereka nadrah, keceriaan, ya, wa surura, dan kegembiraan. Keceriaan tanpa di rona muka mereka, ya. Wasururan, adapun kebahagiaan, kegembiraan itu, atau kegembiraan atau kebahagiaan itu ada di dalam hati. Jadi lahir batin mereka bahagia, ya, mereka gembira, mereka senang. Wajazahum, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka, ya, bima sabaru, ya, karena kesabarannya. Berupa apa jawabannya? Berupa apa balasannya? Jannatau wa harira, itu berupa surga dan sutra, ya, berupa surga
dan sutera. Nah, ini balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, jadi dengan memberi makan, dan ini keutamaan orang yang memberi makan dengan ikhlas lillahi taala. Faqad kana salafus salihu, sungguh generasi salafus salih dahulu ya, yahrisuna ala it'amit ta'am. Mereka antusias untuk memberi makan. Wa yuqaddimunahu ala katsirin minal ibadat. Bahkan ya, mereka lebih mendahulukannya dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ya. Jadi mereka lebih memperhatikan ini dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Sawa'un kana dzalika, baik itu dengan biisba'i ja'in, dengan memberi makan orang yang kelaparan, au it'ami akhin salihin, atau memberi makan saudara yang saleh, ya. Ya, ini juga penting, ya. Fala yusyaratu fil mat'ami fala yusyaratu fil mut'ami al-faqru, dan tidak disyaratkan ya orang yang diberi makan itu adalah harus fakir, ya tidak. Ada orang saleh. Oleh karena Rasulullah mengatakan wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, janganlah sampai ada orang yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ada orang yang baik, ya. Berikan juga kepada mereka, ada orang-orang yang baik meskipun dia tidak membutuhkan, ya, meskipun dia tidak fakir, ya. Maka tidak mengapa juga diberikan kepada mereka, ya. Itu adalah kebaikan, dan mereka akan melakukan ya dengan makan, dengan memanfaatkan harta tersebut, ya, dan mereka kemudian akan menggunakan tenaga yang ada, energi yang ada untuk berbuat kebaikan, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada saudara kita ya, dari saudara kandung mungkin yang kekurangan, jangan lupa, jangan ditinggalkan mereka. Ya, ada dua pahala di situ, pahala yaitu menyambung silaturahmi dan pahala sedekah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah bersabda, ayyuma mu'minin at'amu mu'minan ala ju'in. Mukmin mana saja yang beri makan seorang mukmin ya, karena kelaparan, at'amahullahu min thimaril jannah. Maka Allah memberi makan, Allah akan memberikan padanya makan dari buah-buahan di surga. Nah, ini balasan baginya. Wa man saqa mu'minan ala dhama'in, dan siapa memberi minum seorang mukmin karena dahaga, saqahullahu minar rahiqil makhtum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman padanya dari ar-rahiqul makhtum, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan, ya. Para jamaah sekalian, ya. Yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini ya, disampaikan ar-rahiq al-makhtum. Ya, ini bagian dari surat yang ada di dalam surat al-mutaffifin, ya. Yusqawna min rahiq al-makhtum, mereka akan diberikan minuman dari ar-rahiq al-makhtum, ya. Apa itu? Ya, kalau diterjemahannya ditulis yaitu mereka diberi minuman dari khamar murni, ya, yang tempatnya masih dilak, disegel, ya. Ya, dan di antara penafsiran ulama bahwa ini adalah makanan, ini adalah minuman yang paling nikmat dan paling lezat, ya, nanti di surga, ya, ar-rahiq al-makhtum, ya. Ketika seorang memberi minuman di dunia dengan air, maka akan dibalas dengan minuman di surga. Wa qad qala ba'du salaf, ya, sebagian ulama terdahulu mengatakan la an ad'a asyratan min ashabi, ya, fa'ut'imahum, sekiranya aku mengundang 10 dari sahabatku, lalu aku memberi mereka ta'aman, makanan, yashahunahu, ya, yang mereka sukai, ya, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min an u'tiqa asyratan min waladi Ismail, itu lebih aku cintai daripada aku memerdekakan 10 budak dari keturunan Ismail. Nah, ini menunjukkan bagaimana sebagian mereka, ya, lebih menyukai berbagi daripada memerdekakan budak, ya. Wa kana katsirun minas salaf, dan dahulu, ya, banyak dari generasi salaf, yu'thiru bi faturihi wa huwa shaim, ya, lebih mengutamakan untuk memberikan makanan berbukanya, ya, meskipun dia berpuasa. Ya, jadi lebih ketika dia memiliki makanan, ya, untuk berbuka, dia lebih memilih untuk diberikan pada orang lain.
Minhum Abdullah bin Umar, di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat. Wa Dawud At-Ta'i, demikian pula Dawud At-Ta'i, wa Malik bin Dinar, ya. Ada Malik bin Dinar, ya. Ahmad bin Hanbal, ya. Dan Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahumullah jami'ah. Wa kana Ibnu Umar la yuftir illa ma'al yatama wal masakin. Dan Ibnu Umar itu tidaklah beliau berbuka, ya, melainkan dengan anak-anak yatim, ya, melainkan dengan anak-anak, dengan orang-orang miskin. Ini kebiasaan beliau. Ya. Kalau kita bisa mengerjakan, lakukan. Ya. Kalau kita bisa mengerjakan, lakukan. Wa rubbama alima anna ahlahu qad radduhum anhu falam yuftir fi tilkal lailah. Ya. Dan ketika, ya, di antara keluarga dari mereka itu ada yang tahu, ya, kemudian menyuruh orang-orang itu pulang, ya, sehingga tidak bisa makan bareng, ya, tidak bisa berbuka bareng, maka, ya, ternyata beliaunya tidak berbuka pada malam hari itu, ya. Nah, kalau seperti ini berarti disebut sebagai wisal, ya. Jadi tidak berbuka karena apa? Karena tidak ada anak-anak yatim atau orang-orang miskin yang menemaninya, ya. Ini bagaimana mereka perhatian dalam masalah ini. Wa kana minas salaf, dan di antara generasi salafus saleh dahulu, ya, man yut'imu ikhwanahu ta'am wa huwa shaim. Ada yang memberi makanan kepada teman-temannya, ya, sementara dia berpuasa. Wa yajlisu yakhdumuhum wa yurawihuhum, ya. Beliau ini duduk, ya, membantu mereka, ya, menyiapkan segalanya untuk mereka, ya. Minhum, di antaranya adalah Al-Hasan wa Ibnul Mubarak. Di antaranya adalah Al-Hasan dan Ibnul Mubarak. Dan untuk masalah Abdullah Ibnul Mubarak ini memiliki kisah yang luar biasa, ya, dalam kebaikan beliau, ya, sedekah beliau, amal baik beliau, ya. Silahkan disimak, ya, didengarkan kisah dari atau dicari-cari kisah dari Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Qala Abu Siwar Al-Adawi mengatakan, kana rijal min Bani Adi, ya. Dahulu ada orang-orang dari Bani Adi, ya. Yusalluna fi hadzal masjid. Mereka biasa salat di masjid ini, kata Abu Siwar Al-Adawi. Ma aftara ahadun minhum ala ta'amin qat wahdahu, ya. Mereka ketika berbuka, ya, tidak mau berbuka sendirian, ya. Ketika berbuka tidak mau berbuka sendirian. Jadi inginnya bersama-sama. Ada orang yang menemaninya. In wajada man ya'kulu ma'ahu akala. Ketika dia mendapatkan orang yang bisa makan bareng dengannya, berbuka dengannya, maka dia akan makan, ya. Wa illa, kalau tidak ada yang menemaninya, maka akhraja ta'amahu dal masjid, ya, dia bawa keluar makanannya menuju masjid, fa akalahu ma'an nas wa akalan nas ma'ahu, yang kemudian beliau atau mereka ini makan dengan orang-orang dan orang-orang pun makan bersama dengan dirinya. Nah, ini bagaimana semangat mereka dalam beramal saleh, khususnya dalam hal ini adalah masalah sedekah, ya. Wa ibadatu it'ami ta'am, dan ibadah memberi makan ini, ya, yansha'u anha ibadatun katsiratun, ya. Ini bisa tumbuh darinya banyak ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Ini bisa membuahkan banyak ibadah yang lainnya, ya. Minha, di antaranya at-tawaddudu wa tahabbubu, ya, bisa saling mencintai, saling menyayangi, ila ikhwanikal ladzina at'amtahum, ya, yang kau beri makan. Ketika orang engkau beri makan, biasa engkau beri makan, ya, maka dia pun akan bermuamalah baik denganmu, ya. Akan saling cinta, ya, akan saling sayang, ya, akan tumbuh hal tersebut, ya. Fayakunu dzalika sababan fi dukhulil jannah, dan hal tersebut bisa menjadi sebab, ya, bagi mereka, ya, untuk masuk ke dalam surga, bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu, ya. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, ya. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, ya. Surga miliknya orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman, ya, tentu tidak berhak untuk masuk surga. Tempat mereka adalah neraka, wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Ini kita tidak boleh ragu-ragu. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, ya, kufur pada Allah, maka tempatnya adalah di neraka, ya. Wa lan tu'minu hatta tahabbu, ya. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta, ya. Sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lain. Nah, ini sebab masuk surga dan sebab seseorang itu mendapatkan keimanan yang sempurna.
kama yansha'u anha mujalasatu shalihin wahtisabul ajri fi ma'unatihim ala ta'ati lati taqawwau anha bi ta'amika, ya. Sebagaimana hal tersebut juga bisa membuahkan bagi seseorang, ya, duduk-duduk bersama orang yang saleh, ya. Duduk-duduk bersama orang yang saleh ketika memberi makan, ada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh kita ketahui, maka bisa kita sering duduk bersama mereka. Ya, juga, ya, bisa mendapatkan pahala, ya, karena membantu mereka dalam melaksanakan ketaatan, ya, di mana ketika mereka kuat dengan makanan yang kita berikan tersebut, ya, yang kita berikan kepada mereka, maka mereka akan menjadi kuat dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama dengan memberi makan, ya, secara umum. Kemudian yang kedua, ya, alba taftirus shaimin, ya. Di antara gambarannya juga dalam bersedekah ini adalah yaitu memberi atau menyiapkan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, ya. Dan terus terang untuk dalam masalah seperti ini, khususnya kita di Arab Saudi ini tidak mudah, ya. Jadi solusinya bagaimana? Ya, sebagian orang mengirim ke Indonesia, ya, mengirim mengirim uang yang kemudian diamanatkan pada orang-orang tertentu yang kemudian dibagikan kepada mereka, ya. Baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghair annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'un." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, ya. Hanya saja sedikit pun tidak terkurangi dari pahala orang yang berpuasa itu, ya. Ini ganjaran orang yang memberi makan orang yang berbuka, ya, bahwa dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ya, di sini disahihkan oleh Al-Albani, diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i. Dan ada pada hadis Salman, ya Allah alam ini hadis ini setahu kami tidak sahih, ya. Setahu kami tidak sahih. Kita baca saja untuk faedah. Wa man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidunubihi, maka itu menjadi sebab ampunan bagi dosa-dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan menjadi sebab dirinya dimerdekakan dari neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, sedikit pun tidak terkurangi. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftir bihi shaim. Wahai Rasulullah, tidak setiap dari kita itu memiliki harta untuk memberi makan atau memberi buka puasa orang yang berpuasa. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, yu'tillah hadza thawab, Allah akan memberikan pahala tersebut liman fattara shaiman, bagi orang yang berbagi buka puasa kepada orang yang berpuasa ala mazaqqati laban, ya, meskipun hanya dalam bentuk beberapa teguk laban, air susu, au tamratin, atau demikian pula kurma, au syarbati ma'an, atau satu buah kurma, ya, sebutir kurma, au syarbati ma'in, atau seteguk air, ya. Wa man saqas sha'iman, dan siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, saqahullahu min haudi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum dari telagaku. Syaribahu la yadma'u ba'daha, ketika dia meminumnya maka dia tidak akan dahaga setelahnya, itu selama-lamanya, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk surga. Nah, para jamaah, ya, hadis ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan tidaklah sahih, ya. Namun secara maknanya dan beberapa kalimat yang ada adalah benar, ya, bahwa pahala orang yang memberi makan orang yang berpuasa adalah dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, dan tidak harus satu paket makanan, ya. Beli warteg dengan lauk pauknya lengkap, atau demikian pula seperti mungkin paket nasi padang, lauk dengan lauk pauknya lengkap, tidak, ya. Meskipun hanya dengan sedikit, ya, hanya dengan beberapa buah kurma, dan ini yang kita dapatkan terkadang di sini, ya, termasuk di Indonesia, ya, atau mungkin hanya dengan beberapa gorengan, ya, diberikan untuk keluarga, ya, atau dengan makanan-makanan yang lainnya yang kemudian disantap untuk mereka, ya, atau mungkin di antara mereka atau di antara kita hanya mampu memberikan beberapa botol air, ya, atau beberapa teguk air, ya, diberikan pada teman, ya, yang mungkin dia tinggal satu sekamar dengan dirinya, ya, maka itu termasuk dari memberi makan orang yang
berpuasa. Ya, dia telah menyiapkan itu untuk orang yang berpuasa. Sehingga biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ya semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga yang bisa kita sampaikan ya yaitu bersedekah dengan berbagai macam gambarannya ya. Bersedekah, berbagi, memberi hadiah ya atau hal-hal yang semacamnya, baik itu kepada orang yang berpuasa, orang yang membutuhkan, atau orang yang soleh, orang yang baik yang kita ketahui ya, atau demikian pula kepada tetangga atau orang yang lainnya ya. Sekiranya hal tersebut pun sampai kepada diberikan sedekah atau mungkin hadiah atau sedekah khususnya kepada ada orang-orang yang non muslim yang membutuhkan, maka semoga hal tersebut menjadi sebab dirinya masuk Islam ya. Jadi hal semacam ini hendaknya tidak diremehkan ya. Bisa jadi doa-doa orang fakir yang diberikan ya, sedekah dan bantuan dan sebagainya ya, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara asal orang yang bersedekah tidak menginginkan bantuan, tidak menginginkan atau mengharapkan doa. Ya, sudah dia ikhlas lillahi taala ya. Bahwasanya innama sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi di surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan itu karena wajah Allah ya, mengharap ridha Allah semata. Ya, dengan demikian sekiranya mereka mendoakan kebaikan, ya bisa jadi doa mereka itu khusyuk dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bisa jadi doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah mungkin karena dosa kita atau karena hal-hal yang lainnya. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan ya, pada kesempatan kali ini untuk pertemuan pertama dari buku Kaifa Na'ishu Ramadan atau Kiat Menghidupkan Bulan Ramadan ya. Insyaallah biiznillah nanti akan kita lanjutkan pukul 5 untuk pertemuan selanjutnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita ya, untuk istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya, segera mengangkat wabah ini dari kita dan dari kaum muslimin seluruhnya. Dan subhanallah hari ini didamam gerimis-gerimis ya. Kita mohon pada Allah, Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga hujan yang membawa berkah, semoga hujan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini saja para jamaah. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.